Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua, kita hari ini adalah membahas tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Indikator capaiannya pertama menjelaskan pengertian evaluasi dalam kaitan dengan istilah tes, pengukuran, dan penilaian. Yang kedua adalah kedudukan evaluasi dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah menjelaskan tujuan evaluasi pembelajaran. Pertama adalah tentang tes. William Sachs mengartikan tes adalah sebagai suatu tugas, serangkaian tugas berbentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Nah, tes ini sebagai alat pertama adalah pengumpulan data dan yang kedua adalah untuk mengukur aspek perilaku. Kedua adalah pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses membandingkan antara suatu objek dengan suatu objek lainnya sebagai ukuran atau kriteria. Pengukuran bersifat kuantitatif. Proses pengukuran menggunakan angka atau skala tertentu. Dalam pembelajaran, pengukuran dilakukan sebagai proses pengumpulan data secara empiris tentang kompetensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, penilaian adalah menilai sesuatu. Menilai adalah proses mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran dengan mengacu acuan, patokan kriteria yang ditetapkan sehingga menghasilkan keputusan yang baik ataupun yang buruk. Dalam pembelajaran, penilaian adalah proses pembuatan keputusan terkait nilai dan arti keberhasilan pembelajaran. Maka, penilaian bersifat kualitatif. Evaluasi secara harfiah adalah evaluation, akar katanya adalah value. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari suatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang sistematis, berkelanjutan, menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, penetapan kualitas nilai dan arti sebagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bukti pertanggungjawaban guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Nah, persamaannya adalah keduanya adalah sama-sama menilai. Yang kedua adalah komprehensif meliputi pengukuran dan yang ketiga adalah menggunakan alat ukur yang sama yaitu tes. Perbedaannya ini pada ruang lingkupnya. Penilaian itu lebih sempit, misal pada salah satu aspek yakni prestasi belajar siswa. Sedangkan evaluasi itu lebih luas cakupannya dalam suatu sistem pendidikan dan dilakukan dalam konteks internal maupun eksternal. Nah, ini adalah merupakan gambarannya ya. Tes adalah lebih sempit ruang lingkupnya dari pengukuran dan pengukuran lebih sempit ruang lingkupnya dari penilaian, dan evaluasi meliputi kedua langkah di atas, mengukur dan menilai. Nah, kedudukan evaluasi dalam pembelajaran dengan melakukan tindakan evaluasi untuk mengetahui hingga mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, standar capaian pembelajaran, dan indikatornya. Dan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran baik yang menyangkut tujuan, materi, metode, media sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.